Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani Nur Hasanah, NIREM 0305190099 dari kelas 4AH2. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal atau tugas mata kuliah akuntansi untuk tugas ujian akhir semester. Di sini dalam soal ditulis yang pertama itu buatlah 10 transaksi pada usaha dagang di bidang agribisnis. Kemudian buatlah jurnalnya. Oke, langsung aja kita buat cerita 10 transaksi. Langsung kita misalkan di sini tanggalnya, misal kita sekarang bulan apa? Juli. Oke, kita bikin bulan Mei aja deh. Bulan Mei tanggal 1 Mei bulan tahun 2021. Sebentar. 10 transaksi usaha keripik Ibu Suti. Oke, yang pertama tanggal 1 bulan 5 2021 kita permisalkan Ibu Suti membuka usaha keripik dengan nama Keripikku. Kita tulis dulu. Ibu Suti membuka usaha keripik Kemudian yang pertama itu pasti membutuhkan modal, dan Ibu Suti menyetorkan sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Nah, transaksi yang pertama udah. Kemudian yang kedua misal tanggal 2 bulan Mei 2021. Oke, di sini misal Ibu Suti membeli peralatan sebesar 2 juta dan perlengkapan sebesar 500.000 secara tunai. Coba kita buat Ibu Suti membeli peralatan sebesar 2 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 500.000 rupiah secara tunai. Kemudian transaksi yang ketiga, misal tanggal 3 bulan Mei 2021. Nah, di sini Bu Suti menerima orderan nih, udah mulai menerima orderan pesanan produk. Ibu Suti menerima orderan pesanan produk keripik singkong, keripik senilai 3 juta. Senilai 3 juta sudah dikerjakan namun belum dibayar.
sudah dikerjakan namun belum dibayar, akan dibayar pada misal akhir bulan, pada akhir bulan. Oke, transaksi yang selanjutnya udah berapa berarti? 1, 2, 3. Transaksi yang keempat, misalnya tanggalnya masih tanggal 6 aja. Tanggal 6 bulan Mei 2021. Di sini Bu Suti menerima orderan juga. Bu Suti menerima orderan lagi nih. Orderan keripik lagi sebesar 2 juta rupiah ya. Misal 2 juta. 2 juta rupiah dari Pak Agus misal. Dari Pak Agus dan akan dibayar bulan depan. Dan akan dibayar bulan depan. Selanjutnya transaksi nomor 5 tanggal 7 bulan 5 2021. Di sini Bu Suti membeli alat produksi karena alat produksinya mungkin kurang ya. Membeli alat produksi di toko Jaya sebesar 650.000, sebesar 650.000, namun akan dibayar di akhir bulan. Oke. Kemudian transaksi selanjutnya, misalnya tanggal 21 bulan Mei 2021, Suti menerima pendapatan dari penjualan sebesar 5 juta. Bu Suti menerima pendapatan dari penjualan sebesar 5 juta secara tunai. Kemudian pada tanggal 22 bulan Mei 2021, di sini Ibu Suti menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 5 Mei, tanggal berapa tadi? 3 Mei ya, dari Pak Joko sebesar 3 juta. Bu Suti menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 3 Mei dari Pak Joko sebesar 3 juta ya. 3 juta. Ya. Kemudian pada tanggal 25 bulan Mei 2000 pada tanggal 25 bulan Mei
2021. Di sini Ibu Suti membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2021. Halo, Ding. Kemudian di sini Ibu Suti mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Senilai 1.500.000. Oke, 1.500.000 ya ini. Kemudian yang terakhir transaksi ke-10 tanggal 28 misal bulan Mei 2021. Bu Suti membayar uang listrik sebesar 2.500.000. 2.500.000. Mahal banget ya listriknya. Nggak apa-apa deh. 2.500.000. Oke, kemudian Oke, nah di sini sudah jadi ya 10 transaksinya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pas ya 10 transaksi. Kemudian langsung aja kita bikin jurnalnya. Oke, di sini kita bikin jurnalnya ya. Caranya gampang banget. Ini kita misal PT Keripikku, jurnal umum pada Mei 2021. Di sini ada tanggal, kemudian nama akun, kemudian nomor akun, kemudian ada saldo. Di sini ada debit dan juga kredit. Debit dan juga kredit. Saldo. Oke. Kita merge and centerkan dulu ya, ini dulu. Kita buat tabelnya dulu. Ya, di sini. Tanggal yang tadi, yang pertama itu tanggal 1 bulan 5 2021. Nama akunnya yaitu tadi ada apa aja nih? Oh, modal. Berarti ada kas sama modal. Sini kita tulis kas.
Yang selanjutnya kita tulis modal. Kas sama modal sebesar 20 juta ya tadi. 20 juta. Oke, kemudian kreditnya di sini yang modal kreditnya itu 20 juta juga. Oke, selanjutnya tanggal 2 bulan 5 2021. Di sini tadi itu apa aja nih? Membeli peralatan sebesar 2 juta dan perlengkapan 500.000 rupiah. Jadi yang akan ditulis di sini peralatan dan perlengkapan ya. Peralatan, kemudian perlengkapan, perlengkapan, dan tentunya kas, karena nantinya kasnya akan berpulang untuk membeli peralatan dan perlengkapan. Jadi di sini tadi peralatannya sebesar 2 juta ya. Perlengkapannya tadi 500.000 rupiah. Oke. Kemudian kasnya itu pasti berkurang ini sejumlah total dari untuk membeli peralatan dan perlengkapan. Jadi 2 juta dan 500.000 rupiah. Jadi 2.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Bu Suti menerima orderan produk. Oke, tanggal 3. Menerima orderan produk senilai 3 juta. Sudah dikerjakan namun akan dibayar pada akhir bulan. Jadi ini udah dibuat tapi belum dibayar ya. Jadi masuknya ke piutang usaha. Kita tulis piutang usaha. Kemudian ada pendapatannya juga. Piutang sama pendapatan usaha. Oke. Jadi di sini piutangnya sebesar 3 juta ya. Masuk ke debit. Pendapatan usahanya karena belum masuk ke kredit. Oke. Selanjutnya yaitu pada tanggal berapa nih? Tanggal 6 Bu Suti menerima orderan keripik lagi. Pada tanggal 6 bulan 5 2021 Bu Suti menerima orderan lagi tapi akan dibayar pada akhir bulan. Jadi ini juga masuk ke piutang usaha. Dan jangan lupa pendapatan usaha. Oke, di sini piutang usahanya tadi sebesar berapa, coba kita lihat. Menerima orderan keripik sebesar 2 juta. Ya, akan dibayar pada bulan depan 2 juta ini. Jadi ini kita tulis 2 juta. Kemudian pendapatan usahanya juga 2 juta. Oke, selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 7. Tanggal 7 itu Bu Suti membeli alat produksi sebesar 650.000 namun akan dibayar di akhir bulan. Jadi kita tulis pada tanggal 7. Oke, jadi kita tulis pada tanggal 7 bulan 5
2021 di sini membeli peralatan lagi ya sebesar 600, perlengkapan sebesar 650.000. Jadi kita tulis perlengkapan dan tentunya ada hutang dagang. Oke, jadi di sini kita tulis perlengkapannya itu tadi 650.000. Dan hutang dagangnya juga masuknya ke kredit 650.000. Oke, kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 21 Mei, Bu Suti menerima pendapatan dari penjualan sebesar 5 juta secara tunai. Pada tanggal 21. Tadi Bu Suti mendapatkan pendapatan. Jadi kalau pendapatan berarti ada kas sama pendapatan usaha. Terus di sini kita tulis kasnya itu bertambah 5 juta. Kemudian pendapatannya juga dikredit 5 juta. Oke. Selanjutnya transaksi pada tanggal 22, Bu Suti menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 3 Mei sebesar 3 juta. Oke, tanggal 25 ya. 22. Tanggal 22. Oke, tanggal 22 itu kita tulisnya kas sama piutang. Oke, di sini kasnya itu tadi berapa? Kasnya itu 3 juta ya. Oke, 3 juta. Kemudian di sini juga 3 juta. Oke. Selanjutnya itu transaksi tanggal 25. Transaksi tanggal 25 yaitu apa tadi tuh? Bu Suti membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Jadi ini ditulis beban gaji ya. Dan tentunya ada kas. Beban gajinya itu sebesar 3 juta. Kemudian kasnya juga akan berkurang 3 juta. Kemudian transaksi yang selanjutnya itu tanggal 26. Bu Suti mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi. Tanggal 26 mengambil uang usaha. Jadi di sini kita tulis prive. Karena mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Prive-nya kita tulis sama kas. Prive itu sama kas. Prive-nya sebesar 1.500.000. Oke, kemudian kasnya juga 1.500.000. Maksudnya di kredit. Ini masuknya di kredit ya, mohon maaf. Oke, yang selanjutnya itu transaksi apa ini? 2021. Oke, kemudian yang tanggal selanjutnya itu ada tanggal 28 membayar uang listrik ya sebesar 2.500.000. Tanggal 28 bulan 5.
membayar uang listrik. Jadi di sini ada beban listrik dan kas. Ntar di sini 2.500.000. Dan di sini juga kasnya 2.500.000. Oke. Nah, udah selesai ya ini ya. Kita udah selesai bikin jurnal umumnya. Oh, belum. Nomor akunnya kita belum tulis. Oke, sebentar. Nah, untuk nomor akunnya bisa dibuat dengan rumus VLOOKUP kurung buka. Ini kita blok yang ini kolom kas, kemudian titik. Salah. Bentar. Kita pilih yang kolom kas, kemudian titik koma. Oke, sebentar. Kita pakai rumus yang lebih cepat. Jadi di sini udah ada urutan nama akun ya di sini. Oke, langsung aja. Pertama, nama akunnya ini kita blok. Kita blok dulu nih. Sampai ke bawah banget. Kita blok semuanya ya. Sampai paling dasar ya. Terus. Nah, ini udah paling dasar. Kemudian kita tulis di sini namanya tab acuan. Nah, kita enter. Oke, kita masuk ke sini lagi. Kita tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita pilih yang kas, kemudian titik koma. Kemudian setelah itu kita masuk. Nah, kita tulis saja tab acuan titik koma. Pilih yang nomor akun di sini. Pilih yang nomor akun. Kemudian false. Kita pilih yang false. Nah, udah kita enter. Nah, di sini langsung muncul. Kemudian kita langsung aja tarik ke bawah ya. Nah, ini udah muncul. Di sini ada beberapa yang enggak muncul ya. Oh, mungkin karena penulisannya yang enggak benar. Kalau ini P-nya besar. Oh, jadi salahnya di sini nih. Ini tulisannya perlengkapan. Bener nih? Perlengkapan. Berarti salahnya di mana ya? Ini juga udah perlengkapan. Kenapa yang perlengkapan nggak muncul ya? Nah, nggak apa-apa. Kalau gitu kita tulis manual aja ya. Perlengkapan itu 114. Oke, kita tulis di sini 114. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha juga nggak muncul ya. Oke. Satu 1, 3, 2. Ini ya piutang usaha 113. Kita tulis 113. Ini juga 113.
ya, ini udah jadi. Jurnal umumnya udah jadi ya. Kita rapikan. Rapikan dulu. Udah ya, di sini udah selesai jurnal umumnya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya itu apa? Coba saya lihat. Setelah kita selesai membuat jurnal umumnya, kemudian kita membuat laporan laba rugi. Oke, untuk laporan laba rugi kita buat lagi di sheet yang baru. Sebentar, kita kasih nama dulu. Jurnal umum. Kemudian untuk yang ini kita kasih nama laba rugi. Oke. Ini kita kasih nama laporan laba rugi ya di sini untuk PT Keripikku. Bentar, kita copy aja dari yang ini. Nah, oke, untuk laporan laba rugi itu yang termuat dalam laporan laba rugi adalah ada pendapatan usaha, kemudian HPP, harga pokok penjualan, kemudian ada laba kotor. Laba kotor itu beban asuransi, beban perlengkapan. Ya pokoknya nanti itu ada pendapatan usaha, kemudian ada beban dan laba bersih. Oke, jadi langsung kita tulis di sini. Ada pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Kemudian ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Kemudian ada laba kotor. Kemudian ada beban. Beban di sini yang kita tulis ada beban apa saja coba? Yang di sini itu ada beban listrik dan beban gaji. Oke, kita tulis di sini beban gaji dan beban listrik. Oke, kemudian yang terakhir itu ada laba bersih. Nah, yang ini kita bold. Yang kemudian beban kita bold. Kemudian untuk laba bersih juga kita bold. Nah, di sini kalau udah seperti ini, kita tinggal tulis di sini ya. Pendapatannya itu berapa ini? Oke, kemudian kita tinggal tulis di sini. Untuk pendapatannya didapatkan dari sini. Sebentar, ini pendapatannya ada 3 juta. Ini yang ini ada 3 juta, 2 juta, dan 5 juta. Jadi total pendapatannya itu 10 juta. Kita tulis di sini 10 juta. Kemudian untuk HPP, harga pokok penjualan itu
kita dapat dari ini nih. Nah, di sini nih tuh harusnya ada HPP-nya sebesar 3 juta dan di sini juga 2 juta. Jadi HPP-nya ada 5 juta. Kemudian di sini sebentar kita blok dulu ini. Kita bold dulu. Oke, nah di sini untuk laba kotor pendapatan dikurangi ini. Sekitar 5 juta ya, ini laba kotornya itu 5 juta untuk laba kotor. Nah, untuk bebannya di sini ada beban gaji. Beban gaji kita lihat ada berapa di sini? Beban gaji 3 juta, kemudian beban listrik 2.500.000. 3 juta dan 2.500.000. Oke. Dan kita jumlahkan dulu ya. Oke, kita totalkan dulu sebentar. Ini kita tulis totalnya dulu. Kemudian di sini baru laba bersih. Nah, untuk totalnya coba kita hitung ada berapa ini. Sama dengan sum tambahkan minus ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk laba bersihnya kita jumlahkan dari sini semua sampai sini. Total semuanya ada berapa coba. Jadi laba bersihnya cuma 5 juta 4.500.000. Oke, sambil kita rapihkan laporan laba rugi. Kita tulis di sini laporan laba rugi. Nah, ya di sini kita udah dapatkan laporan laba ruginya. Kemudian kita
tinggal buat laporan ekuitasnya ya. Laporan ekuitas perubahan modal, sama aja perubahan modal. Oke, jadi kita copy dulu ini. Kita taruh sini aja kali ya. Setelah itu untuk laporan ekuitas itu yang pertama yang terkandung dalam laporan ekuitas itu ada modal awal, pendapatan bersih, total, price pemilik, sama modal akhir. Oke, yang pertama kita tulis dulu modal awal. Modal awalnya itu 20 juta. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendapatan bersih. Pendapatannya bersih itu tadi senilai berapa tuh? 4.500.000 ya. Ini kenapa banyak banget nolnya? Dengan 4.500.000. Oke, pendapatan bersihnya udah, kita totalkan dulu. Sama dengan sum kurung buka, kita blok, kurung tutup. Nah, ketemu. Kemudian ada price pemilik. Price pemiliknya tadi sebesar berapa? 1.500.000. Price-nya 1.500.000. Nah, terus kita bakalan nemu modal akhirnya. Modal akhir di sini senilai 23 juta. Oke. Kita sambil rapikan dulu ya. Nah, oke, dan ini dia hasilnya. Sudah selesai ya untuk pembuatan jurnal umum, laporan laba rugi, dan juga laporan ekuitas pemilik. Ya, sudah selesai. Cukup di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.